Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, di video ini saya akan membahas mengenai materi geometri analitik ruang, yaitu tentang kosinus arah satu vektor dan hasil kali silang antara dua vektor. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kosinus arah dari suatu vektor. Jadi misalkan kita memiliki suatu vektor, kita sebut saja dia adalah vektor A, yaitu itu adalah koordinat titiknya A1, A2, dan A3. Di sini kita menggunakan permisalan. Atau bisa juga kita tulis bentuknya seperti ini, yaitu A1I ditambah dengan A2J ditambah dengan A3K, di mana A ini adalah vektor posisi titik A dengan syarat bahwa A tidak berimpit terhadap titik pusatnya. Jadi, jika kita mencari sudut-sudut antara vektor A dengan vektor-vektor satuan I, J, dan K, itu yang kita sebut dengan sudut-sudut arah vektor, yaitu sudut-sudut alfa, beta, dan gamma. Nah, sekarang mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa syaratnya bahwa A itu tidak berimpit terhadap titik O, titik pusat? Kenapa? Karena kalau misalnya dia berimpit, maka kosinusnya itu kan tidak ada sudut yang dibentuk itu kan 0 ya, karena dia berimpit, jadi kosinusnya 0 itu sendiri adalah 1. Jadi ya langsung aja. Nah, tapi kalau misalkan nanti dia tidak berimpit, maka dia akan membentuk suatu sudut. Nah, itulah yang akan kita tentukan kosinus arahnya. Nah, kalian perhatikan di sini di gambar 7.9. Oke, di situ diperoleh sudut-sudut ya, itu alfanya, beta, dan gamma. Nah, mungkin nanti akan muncul dari mana kita tahu arahnya adalah seperti itu. Oke, jadi di sini kita perhatikan. Oke, jadi di sini ini adalah vektor A-nya tadi. Jadi vektor A ini kita misalkan tadi kan dia koordinatnya adalah A1, A2, dan A3. Nah, arahnya akan ke arah sana ya. Jadi dari mana dapatnya ya? Tinggal kita menentukan aja. Jadi A1-nya misalnya di sini, kemudian ke A2 dan naik ke A3. Dapat ini adalah vektor A-nya. Nah, untuk yang vektor I, J, dan K itu adalah vektor-vektor satuan. Jadi kita misalkan aja dia adalah sebuah vektor satuan. Nah, yang ditanyakan adalah sudut-sudut arah untuk vektornya itu bagaimana. Jadi perhatikan, ini kan yang A-nya tadi. Jadi kalau misalkan vektor satuannya, kalau kita lihat dari yang I dan A ini, vektor I dan A, itu adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Nah, jadi kalau misalkan antara I dan A ya, sudutnya yang terbentuk adalah yang di sebelah sini ya. Nah, ini adalah alfanya. Nah, muncul misal pertanyaan, kenapa nggak yang di sebelah sini? Misal ya, saya ganti dulu warnanya biar agak beda. Oke, misalkan muncul pertanyaan, kenapa nggak sudutnya yang di sebelah sini aja? Misal ini gitu. Kenapa tidak itu? Karena ingat, sudut terkecil mana yang lebih kecil sudutnya antara yang di atas dengan yang di bawah. Itu sudut yang lebih kecil yang terbentuk adalah yang di atas. Seperti itu ya. Makanya di situ sudut yang terbentuk adalah sudut alfa. Arahnya adalah ke situ ya, dari sini ke sana. Kenapa? Itu mengikuti dia akan mengikuti aturan atau kaidah tangan kanan. Nah, selanjutnya selanjutnya sekarang bagaimana kalau dia yang vektornya yang J. Nah, jadi yang J dengan A berarti kan dia akan ke arah sana ya. Jadi akan seperti ini. Nah, ini adalah betanya. Ini adalah sudut yang terkecil yang dibentuk. Begitu pula dengan sudut antara vektor A dengan vektor K. Sudut yang terbentuk adalah yang ini. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kalau misalkan bentuk vektornya, kita punya vektor B-nya adalah seperti ini. Tadi kan udah contohnya yang ke arah kanan ya. Sekarang saya ngambil contoh vektor lain. Sebut saja vektor B, itu ini adalah bentuknya, jadi B1I dikurang dengan B2J ditambah dengan B3K. Oke, perhatikan di situ ada vektor-vektornya. Nah, di sini
sama dengan cara yang tadi. Oke, dari sini. Oke, jadi kita dapat B1I. I itu kan dia sama dengan yang searah dengan yang X positif ya, vektor satuannya. Jadi kita sebut saja, misalkan di sini ini adalah I-nya, kemudian ini adalah arah yang J. Nah, karena sebentar, ini saya tuliskan vektor ya. Yang di sini adalah vektor K. Nah, sekarang B1 dikurang dengan B2. Ini berarti kan negatif ya. Berarti yang J-nya negatif, berarti dia akan ke arah sini. Oke, ini akan arah sini. Ini adalah yang negatif BJ-nya. Nah, sekarang lalu sudut yang dibentuk itu yang mana? Nah, sudut-sudutnya sama seperti yang tadi. I ini berarti sudut yang akan terbentuk ke arah sana tadi. Oke, sudut yang terbentuk akan ke sini. Nah, kemudian untuk yang dari sini dia itu adalah sudutnya yang ini. Nah, yang K-nya sendiri yang mana? K-nya sendiri itu adalah sudutnya, nah, arahnya adalah ke sini. Seperti itu. Jadi yang ini akan dapat, ini adalah alfa, ini adalah beta, dan yang ininya sendiri adalah gamma. Seperti itu. Lalu bagaimana kita menentukan kosinusnya? Kita akan kembali yang ke sebelumnya. Kalau misalkan kita mau menentukan kosinus, saya akan ambil dari sini. Oke, saya akan kembali lagi ke soal yang paling pertama. Kita menentukan kosinusnya. Ingat kembali bahwa I, J, dan K tadi itu adalah suatu vektor satuan yang searah dengan sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z positif. Ingat bahwa I itu koordinatnya adalah 1,0,0. Jadi yang ada hanya di nilainya yang X saja. Yang Y dan Z-nya 0. Kalau J gimana? Kalau J itu karena dia searah sumbu Y positif, dia itu yang ada hanya yang di koordinat yang Y saja. Jadi yang X dan Z-nya tidak ada. Begitu pula dengan, bukan tidak ada ya, nilainya adalah 0. Begitu pula dengan K. K berarti yang Z-nya saja yang ada, sedangkan yang X dan Y-nya nilainya adalah 0. Itu yang harus kalian perhatikan. Oke, nah sekarang kita akan menentukan sudutnya. Oke, tadi kalian perhatikan J, ini ke arah sini sudutnya ya. Ini adalah, kita misalkan aja ini adalah beta. Nah, kemudian yang ini ke sini itu adalah gamma. Kemudian yang ini ke sini itu adalah alfa. Boleh nggak Bu, kalau misalnya saya ganti-ganti? Nggak apa-apa. Jadi misalkan yang berubah ini alfa, ini beta, ini gamma, tidak masalah. Yang penting kalian tahu. Seperti itu ya. Oke, jadi yang pertama misalkan kita akan mencari kosinus dari beta misalkan. Kenapa kita menggunakan cos sih? Kenapa kita nggak pakai sin aja? Misal muncul pertanyaan seperti itu. Karena yang kalian perhatikan, vektor yang kita ketahui itu adalah vektor J dan juga vektor A. Nah, ini adalah sudutnya. Kalau misalkan kita menggunakan sin itu kan depan permiring ya. Depannya kan kita belum tahu. Yang kita tahu itu adalah yang sampingnya dan yang miringnya. Oleh karena itu kita akan menggunakan cos. Cos itu adalah samping per miring. Nah, makanya kita di situ akan di situ yang kita gunakan adalah nilai cosnya, bukan nilai dari sin seperti itu. Oke, sekarang kita cari kembali lagi ya. Kita cari yang cos dari betanya. Nilai cos beta itu apa? Cos itu cos yang harus kalian ingat, yang sebelumnya juga sudah pernah sepertinya ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari nilai cosnya dari kedua ini, itu adalah vektor A kita kalikan dengan vektor ini perkalian dot ya, atau perkalian titik ya, dari vektor J itu kita bagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor J.
Nah, sekarang lihat tadi, vektor A itu dia adalah A1, A2, dan A3. Sedangkan untuk yang vektor, untuk yang vektor J itu sendiri itu adalah 0, 1, 0. Nah, sekarang kita akan lihat panjang vektor. Ingat kembali materi sebelumnya bahwa kalau kita mencari panjang vektor itu berarti tinggal diakarkan saja kuadrat. Jadi berarti nanti itu akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah dengan A3 kuadrat. Oke, karena kita tidak tahu berapa itu A1, A2, dan A3 karena kita ambil sembarang, kita tetap tulis saja panjang vektor A ya. Nah, dikalikan dengan panjang vektor J. Nah, J ini kan kita sudah tahu ya, nilainya itu adalah 0, koordinatnya adalah 0,1,0. Berarti kalau kita cari panjang vektor J itu sendiri, berarti kan akar dari 1 kuadrat. Akar 1 kuadrat itu sendiri adalah 1. Nah, ini kalau kita kalikan, perkalian titik, sebelumnya kan udah pernah ya, perkalian titik atau perkalian dot, tinggal dikali terus dijumlah. Yang ada hanya A2, karena yang lainnya itu kan akan 0 ya. A1 kali 0, 0, ditambah dengan A2 kali ini kan A2, terus tambah dengan A3 kali 0, 0. Jadi yang tersisa adalah A2 dibagi dengan panjang vektor A, seperti itu. Itu untuk nilai kosinus beta. Jadi diperolehlah dia nilai cos beta. Oke, nilai cos beta adalah seperti ini. Jadi itu asal muasalnya ya, kenapa bisa kosinus beta itu nilainya seperti itu. Nah, sama juga caranya jika kalian mencari nilai kosinus dari gamma misalnya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencari nilai kosinus gamma, kosinus gamma gitu. Nah, gamma itu lihat vektornya adalah K dan A. Jadi nanti ya kita cari adalah vektor A dikali dengan vektor K, kita bagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor K. Nah, tinggal kalian lanjutkan aja. Nanti K-nya ya berarti masukkan ini. Seperti itu ya. Nah, nanti hasil akhirnya kalian akan memperoleh seperti ini. Jadi nanti didapat bahwa nilai cos A itu A1 per panjang vektor A, cos beta adalah A2 per dari panjang vektor A, dan cos gamma itu adalah A3 per panjang vektor A. Jadi itu asal muasalnya ya. Kenapa sih bisa ada A1, A2, dan A3, cos alpha, cos beta, dan cos gamma, rumusnya seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, jadi kalau misalkan kita buat seperti ini ya, kalau kita jumlahkan, itu hasilnya dapat seperti ini ternyata. Yang mana bahwa itu sama dengan vektor A itu sendiri dibagi dengan panjang vektor A. Nah, ini itu adalah vektor satuan yang searah dengan vektor A. Jadi kalau misalkan kita tuliskan atau kita simpulkan panjangnya itu, panjang vektor yang ini itu hasilnya adalah 1. Nah, sekarang ada contoh soal. Tentukan nilai kosinus sudut arah untuk vektor A 4i dikurang dengan 5j ditambah dengan 3k. Nah, bagaimana caranya? Oke, di sini sudah ada jawabannya ya. Jadi kita mulai dulu deh. Dari sini dulu kita coba menggambarnya. Oke, kita mulai tetap ya dari kita menggambar. Anggap aja ini adalah koordinat kartesius untuk yang dimensi 3. Oke. Ini adalah sumbu X positif, ini adalah sumbu Y positif, ini adalah sumbu Z positif. Ini semuanya yang positif ya. Nah, sekarang kita akan membuat koordinatnya. Lihat, 4 ya. II itu kan yang di sini. 4. Anggap aja lah di sini ya, kurang lebihnya di sini itu adalah 4 itu. Oke. Nah, sekarang lihat dia adalah negatif 5J. J itu kan searah dengan Y positif. Karena di sini dia negatif, berarti dia akan ke arah kiri ya. Karena dia itu kan negatif. Oke, kita buat seperti ini.
Nah 5-nya itu kita sampai sebelah sini ya, ini adalah 5, negatif 5. Nah selanjutnya adalah 3K. 3K ini sebelah sini aja ya. Sorry, sini adalah sini adalah 3. Nah vektornya kita buat seperti ini, kan mengarah arahnya ini kita buat untuk masing-masing titiknya. Nah sekarang vektor A itu sendiri bentuknya atau arahnya itu garisnya tuh kayak gimana sih vektor A itu sendiri? Nah vektor A itu ya tinggal kita ikutin, dia berarti 4 mulainya dari sini, kemudian negatif 5 kita buat negatif 5, berarti kan ke kiri 5 ya, 5 satuan ya, 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih dia di sini naik karena dia positif 3K positif naik ke atas 3 satuan, 1, 2, 3, kurang lebih anggap aja di sini. Oke, ini adalah yang koordinatnya 4i dikurang 5j plus 3k. Nah tinggal kita hubungkan ke pusat, mulai dari titik ini ya, ini titik pusat nih, nah, tinggal dihubungkan aja. Oke, nah anggap aja nih ya. Oke, seperti itu. Nah ini adalah vektor A. Nah sekarang sudut-sudutnya gimana dong sudut-sudutnya? Nah untuk sudutnya ini kita ambil agak beda dikit ya. Oke, jadi kalau untuk sudutnya sendiri ini kan arah-arah vektornya tadi, jadi berarti ini ke sini, ini arahnya. Nah kemudian ini kita misalkan adalah alfa, yang ini arahnya ini adalah beta. Nah untuk yang sini sendiri itu adalah gamma. Misal nih ada yang bingung, Bu saya bingung nentuin ke arah untuk arahnya itu gimana sih. Jadi kalian perhatikan aja untuk sudut terkecilnya, ingat dia itu adalah sudut terkecil yang dibentuk. Jadi kalau misalkan antara yang K yang 3 ini dengan yang A ini, nah berarti kan ini nanti dia arahnya adalah ke sini, karena kan kalau misalkan dia arahnya nih kita mau ambil yang sini misalnya, itu kan terlalu besar ya sudutnya, jadi kita ambil aja sudut yang terkecil yang dibentuk. Kalau misalkan mau diambilnya yang sebentar ya, kalau misalkan saya ambil sudutnya yang ini ke situ, itu kan terlalu besar sudutnya, makanya ambilnya yang kecil yang ini. Nah begitu juga dengan yang ini, arahnya dia itu adalah dari sini ke sini, tidak dari sini ke sini, jadi terlalu besar juga sudutnya. Jadi yang kalian perlu perhatikan itu adalah itu untuk menentukan arahnya. Jadinya nanti kalian tahu, atau biar lebih mudahnya lah saya gambarkan keluar ya. Oke, saya gambarkan keluar misalkan antara inilah, ini vektornya, sebut saja ini adalah vektor A, ini adalah vektor B. Nah sudutnya itu adalah ini. Bentar. Oke, jadi sudutnya yang terbentuk itu kan ada ini ya, kenapa nggak yang sini, misalkan dia mau yang ini, kenapa nggak yang ini. Ingat sudutnya itu yang kita pakai adalah sudut yang paling kecil, karena dia yang paling kecil makanya kita akan menggunakan yang gitu ya, sudutnya adalah yang ini, seperti itu. Oke, saya lanjut cut lagi. Oke, kita sudah dapat ini. Nah baru deh selanjutnya kita akan menentukan kosinus-kosinusnya. Oke, kita akan menentukan kosinusnya itu seperti apa. Jadi ini tadi bantuannya ya, itu sebenarnya adalah vektor-vektornya. Oke,
satu-satu kita mau mencari yang alfanya. Berarti kalau kosinus alfa kan kita pakai yang 4i ini ya, kita pakai 4i, berarti si i nya itu adalah 4 di 4 per dari miringnya tadi adalah panjang dari vektor a nya sendiri. Vektor a itu adalah 5 akar 2, tadi kita udah nyari kan nih, 5 akar 2, ya tinggal disederhanakan aja, saya rasa tidak masalah untuk yang ini ya. Begitu juga untuk menentukan nilai kosinus beta, kosinus. Nah, tadi kan dia negatif nilainya ya, negatif 5C, berarti ini negatif 5. Begitu juga untuk yang kosinus gamanya. Kosinus gamanya karena nilainya positif, maka di situ dapatnya adalah positif. Nah, sekarang kita akan masuk ke hasil kali silang dua vektor. Perhatikan di sini bahwa jika kita punya suatu vektor A dan vektor B, nah sebentar ya. Oke, perhatikan di sini punya vektor A itu adalah A1i ditambah dengan A2j ditambah dengan A3k. Kemudian vektor B-nya sendiri adalah B1i ditambah dengan B2j ditambah dengan B3k. Serta theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, dengan sudutnya itu antara sudutnya itu adalah lebih besar atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan pi atau 180. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Oke, di sini ada dua vektor gitu ya, membentuk sebuah sudut theta. Nah, ini kalau kita mau mencari hasil kali silangnya atau crossnya, A cross B atau A silang B, itu didefinisikan sebagai berikut, yaitu vektor A cross vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B sin dari theta dikali dengan vektor U. Vektor U itu sendiri adalah vektor satuan yang tegak lurus dengan yang tegak lurus pada vektor ini, vektor A dan vektor B. Ia akan mengikuti aturan pada sistem tangan kanan. Ya, jadi yang harus kalian perhatikan itu adalah itu. Jadi si crossnya itu adalah vektor nih, adalah satu vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan vektor B. Seperti itu ya. Nah, kenapa di sini sudutnya itu hanya 0 sampai dengan 180? Kenapa enggak sudut yang lebih besar dari itu misalkan? Nah, ingat kembali yang tadi bahwa sudut theta itu adalah sudut terkecil dan positif yang dibentuk oleh kedua vektor. Makanya di situ kita akan menggunakan hanya 0 sampai pi saja. Jadi ini kan sebenarnya juga bisa sudut yang lain ya. Misalkan di sini sudut alfa nih, tapi kan dia lebih besar ya, lebih besar dari 180. Jadi ya, sudah kita akan menggunakan yang ini. Yang lebih kecil aja gitu untuk memudahkan kita menghitungnya. Nah, jika kita perhatikan dari definisi ini, jadi kalau misalkan kita mau mencari panjang vektornya sendiri, itu adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B sin dari theta. Nah, oke. Yang perlu kalian ingat bahwa hasil perkalian dari perkalian titik atau dot itu adalah sebuah skalar. Sedangkan untuk perkalian silang ya, untuk perkalian silang atau cross itu akan menghasilkan sebuah vektor. Itu bedanya. Kalau di perkalian dot itu sebuah skalar, kalau di perkalian silang itu adalah sebuah vektor. Vektornya yang apa? Vektornya itu adalah vektor yang tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh dua buah vektor tersebut, misalkan vektor A dan vektor B. Dia akan mengikuti kaidah tangan kanan. Nah, muncul pertanyaan nih, kaidah tangan kanannya itu kayak gimana sih maksudnya? Jadi kalian perhatikan nih, jadi kalian menggenggam jari kalian nih seperti pada gambar ini ya. Nah, lihat tegak lurusnya itu yang jempolnya ini loh, jempolnya itu yang menunjukkan tegak lurusnya. Nah, jadi kalau misalkan A dikali dengan A cross B, maka dia arahnya itu adalah ke situ, dari A ke B. Nah, kalau misalkan kita balik,
B cross A, maka B cross A itu nanti arahnya itu akan berbeda lagi. Kan kalau A cross B kan dia dari A ke B ya. Kalau misalkan B cross A dia dari B ke A. Nah, kalau dia B ke A, maka jempol kalian tuh juga akan mengarah ke bawah, nanti akan kebalik ya, akan nembus bidang. Jadi arah Z-nya itu akan negatif seperti itu. Tegak lurusnya itu dia nanti ke bawah. Makanya di situ kalian peroleh. Jadi kan tadi kalau A kali B kan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B sin theta dikali dengan U. Nah, kalau misalkan kalian balik, nanti dia si U-nya ini akan negatif vektornya. Kenapa? Karena dia arahnya adalah ke arah bawah seperti itu. Makanya dia nanti hasilnya akan negatif. Makanya B cross A itu dia adalah hasilnya itu negatif dari A cross B, atau sifatnya itu disebut dengan sifat anti komutatif seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan A-nya sejajar dengan B? Kalau misalnya A-nya itu sejajar dengan B, maka kan sudut yang dibentuk tidak ada ya, karena kan dia itu sejajar. Karena kalau dia sejajar berarti sudutnya itu adalah 0. Jadi kalau misalkan saya ilustrasikan nih, ini ada dua, oke, ada dua garis gitu ya, dua vektor. Oke, seperti ini. Nah, dia sejajar vektornya. Ada sudut yang dibentuk kan? Nggak ada ya. Sudutnya berarti 0. Berarti kalau sinnya, berarti tetanya 0. Sin 0 itu sendiri adalah 0. Beda kalau misalkan dia nanti ada sudut yang dibentuk, dia nggak sejajar. Seperti ini. Ini ada sudut yang dibentuk. Oke, sudutnya itu apa? Sudutnya theta. Boleh pakai alfa, beta, tidak masalah. Yang penting kalian mengerti maksudnya. Gitu ya. Oke, sekarang perhatikan. Hasil kali silang vektor-vektor itu bersifat distributif pada penjumlahan vektor. Kalian bisa lihat sendiri ya, seperti ini. Oke, ini ya, dia bersifat distributif. Nah, kalian perhatikan. Jadi kalau misalkan kita punya vektor I, kita cross vektor J atau kali silang dengan vektor J, itu hasilnya adalah vektor K. Dengan cara yang sama, nanti kita akan memperoleh hal seperti ini. Misal muncul pertanyaan, bagaimana bisa? Kenapa bisa yang vektor I dikali dengan C itu hasilnya adalah vektor K? Oke, sekarang kalian perhatikan. Ini adalah saya gambarkan koordinat kartesius untuk 3 dimensi, sumbu X positif, Y positif, dan Z positif. Tadi ini adalah vektor I, vektor J, dan vektor K sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Kalian harus ingat kembali bahwa hasil kali silang dari vektor A dan vektor B atau crossnya itu ya, itu adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B sin theta dikali dengan U, di mana U itu sendiri adalah vektor satuan yang tegak lurus pada A dan B. Nah, sekarang yang akan kita cari, misalkan nih kita mau mencari vektor vektor I dikali dengan cross ya, vektor C misalkan begitu ya, IJ berarti sudutnya ini arahnya ke sana ya. Ini kita misalkan aja ini adalah alfa gitu. Oke, tadi dia adalah panjang vektor A, berarti di sini panjang vektor I dikali dengan panjang vektor kok B lagi ya, panjang vektor J ya, karena di sini kan I dan J. Oke, panjang vektor J sin theta. Nah, sinnya kita pakai lah sin alfa gitu ya, sin alfa. Nah, alfanya itu mana? Sudut yang dibentuk ini. Sudutnya ini berapa? Kalian perhatikan. Ini kan bentuknya siku-siku kan? Berarti alfanya itu adalah 90 dikali dengan vektor U. Vektor U ini apa? Ingat tadi vektor U itu adalah vektor satuan yang tegak lurus pada A dan B. Karena di sini kita membahas adalah I dan J,
Berarti kita lihat vektor yang tegak lurus dengan I dan J itu apa? K, ya kan? Yang tegak lurus dengan I dan J itu adalah vektor K, berarti dikali dengan vektor K. Ingat kembali tadi, kalau I itu, vektor I itu kan tadi dia 1,0,0. Vektor J itu adalah, ini nggak pakai sama dengan ya. Oke, vektor J itu adalah 0,1,0. Vektor K itu koordinatnya adalah 0,0,1. Berarti kalau I dikali J, ya I-nya panjang vektor I 1, panjang vektor J juga 1, sinnya 90 adalah 1 dikali dengan vektor K. Hasilnya adalah vektor K. Nah, sekarang nih, nah ini ya, hal yang sama juga bisa kalian lakukan untuk menentukan perkalian cross, perkalian silang atau cross dari I. Gimana kalau I kali K, kemudian I dikali dengan vektor J dikali dengan vektor K, vektor K dikali J. Nah, sekarang ini kan I kali J. Nah, gimana kalau misalkan kita mau mencari vektor yang lain? Misalkan saja saya ambil vektor J dikali cross ya dengan vektor I. Kalau J dikali I, ini kan kalau I kali J arahnya ke sana. Kalau misalkan dia J, vektor J-nya yang dikali dengan vektor I, berarti kan arahnya ke sini ya. Oke, arahnya akan ke sini. Nah, terus gimana nanti untuk yang tegak lurusnya? Berarti kalau yang tegak lurusnya ya dia akan tegak lurus dengan yang K tapi arahnya ke bawah. Nah, nanti dia tegak lurusnya akan yang ini. Dapatnya ini adalah negatif K. Jadi kalau kita tuliskan berarti panjang vektor J dikali dengan panjang vektor I sin sudut yang dibentuk. Sudut yang dibentuk misalkan aja saya pakai, sudut yang dibentuk juga akan tetap sama ya, alfa juga 90. Ini karena dia tegak lurus, berarti ini sudutnya 90, sin 90 dikali dengan vektor yang tegak lurus. Vektor yang tegak lurus yaitu vektor K, tapi dia arahnya yang ke bawah ya. Maka di sini besarannya itu adalah vektor negatif K karena dia ke bawah. Nah, ini hasilnya adalah sama juga ya, 1, I itu juga 1, 90 juga 1 dikali dengan negatif K vektornya. Makanya dapatnya adalah negatif K. Ini ya vektor ya. Nah, ingat-ingat, jadi nanti jangan sampai hanya tulis K ya, karena perkalian cross dia itu hasilnya adalah vektor, nanti besarannya adalah dia akan bentuknya adalah vektor. Kalau yang dot baru besarannya skalar, seperti itu. Nanti kalian silahkan mencoba untuk mengalihkan yang lainnya lagi. Oke, ini saya rasa kalian bisa membaca ya. Saya skip saja, ini juga saya skip, ini sifatnya tadi sama. Nah, sekarang ada contoh soal nih. Perhatikan suatu jajar genjang ada sisinya A dan B seperti ini. Gimana? Ini adalah penerapan untuk yang cross ya. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan luas jajar genjang ini, kan luas jajar genjang itu kan alas dikali dengan tinggi. Ini ada sudah diketahui nih A-nya, alasnya ada panjang vektor A. Nah, tapi kita belum tahu tingginya berapa. Tingginya itu ternyata di sini didapat dari panjang vektor B sin theta. Sin tetanya ini. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan ininya ya tinggal dikaliin aja. Nah, seperti ini kita mencari luasan jajar genjangnya bisa kita cari dengan panjang dari hasil kali silang atau cross A cross B. Nah, sekarang contoh yang lain adalah mencari volume balok genjang atau paralel epipidum. Oke, jadi kita misalkan punya rusuk A, ini ada rusuknya nih A, B, dan C seperti ini. Kita mau cari volume balok genjangnya gimana? Volume kan kita mencari sebuah volume suatu balok genjang ini carinya adalah dengan luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya bentuknya jajar genjang, berarti kita bisa menggunakan rumus yang tadi kalau menentukan jajar genjang, perkalian cross.
crossnya dari apa? Lihat alasnya di sini. Alasnya itu kita bisa dapat dari perkalian cross B dan C. Cross B dan C nanti kita akan dapat panjangnya berapa, itu adalah itu untuk yang luasannya. Nah, tapi kan kita yang harus kita cari lagi adalah tinggi ya. Tinggi dari balok kenjang ini berapa? Nah, tingginya itu sendiri, oke, saya next aja ya. Oke. Tingginya kita bisa mencarinya dengan cara memproyeksikan. Nah, ini kan tadi kan dapat yang B perkalian silang dari B dan C ya, vektor B dan vektor C. Nanti kita dapat ini. Tapi itu masih vektor. Kan kita harus menentukan panjangnya. Jadi vektor A ini akan kita proyeksikan terhadap vektor dari hasil perkalian silang B dan vektor C. Kita sebut saja dia adalah H, di mana H itu sendiri kita dapat dengan cara seperti ini. Nah, tadi kita sudah dapatkan luas balok kenjang itu adalah perkalian crossnya, cross B dan C ya, karena alasnya kan ini vektornya B dan vektor C. Nah, untuk mencari volumenya sendiri tinggal dikaliin aja, tinggi dikali sama luas alas sudah dapat, tingginya juga sudah dapat. Nah, jadi kalau misalkan ini kan bisa kita sederhanakan akan menjadi seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau mencari volume balok kenjang, bisa langsung menggunakan rumus ini. Oke, ini hanya komponen-komponennya aja, komponen I, J, dan K, vektor-vektornya. Caranya sama aja ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang lain nih. Ada pertanyaan, tentukan jarak garis PQ dan garis RS apabila koordinat PQRS-nya diketahui seperti ini. Oke, nah caranya gimana? Caranya adalah, ini kan baru titik-titik koordinat titiknya. Kita akan menentukan panjang, kita akan menentukan vektornya masing-masing. Jadi di sini kita misalkan ini adalah vektor-vektornya. Sebentar ya, untuk lebih memudahkan. Oke, gambarnya saya sudah pindahkan ke sini ya, biar lebih memudahkan. Oke, sekarang kita akan mencari nih, kita misalkan bahwa vektor A itu adalah vektor ya, PQ. PQ berarti arahnya ini aja ya, sebut ya, ini adalah vektor A. Kemudian vektor B itu RS ya, berarti arahnya ke sini. Ini adalah vektor B. Selanjutnya adalah vektor C dari Q ke R. R ini adalah vektor C. Nah, sekarang kita akan menentukan jarak PQ ini ke RS. PQ ke RS itu kita bisa menggunakan jaraknya ya, kita akan menarik garis, nanti kan yang tegak lurus ya. Nah, tegak lurusnya itu tadi, ingatkan perkalian cross itu kalau misalkan kita kalikan silang PQ dengan RS, itu kan nanti ada vektor U ya, yang tegak lurus antara kedua vektor tersebut. Nah, anggap aja nanti kita dapat di sini nanti yang tegak lurus gitu ya. Nah, itu adalah jaraknya nanti. Oke, saya tegak lurus lah gitu ya. Ini vektor yang tegak lurus dengan keduanya perkalian silangnya. Oke, caranya kan tinggal kita kalikan cross aja ya. Nanti kita dapat ini U. Nah, sebut saja ini adalah vektor U itu. Nah, kalau kita mau menentukan panjangnya atau jaraknya, jarak kan berarti ada ukuran ya. Ukurannya itu kita akan proyeksikan si QR ini, kita proyeksikan terhadap vektor U tadi. Jadi QR tadi kan C, vektor C. Kita proyeksikan, maka kita akan dapatkan dia seperti ini. Oke, dapatkan seperti ini. Ini supaya kita tahu kan kalau vektor kan dia panjang gitu ya. Kan kita mau cari berapa ukurannya, makanya kita pakai proyeksinya. Nah, menggunakan rumus ini sampailah nanti kita mendapatkan jaraknya itu adalah 3/2 satuan panjang, seperti itu. Oke, sampai situ dulu pembahasan kita mengenai kosinus antara dua vektor dan juga hasil kali silang atau cross dua vektor. Semoga penjelasan saya bisa kalian pahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.